saya hormati Bapak Muhammad Ali dan Ibu Fitri yang telah hadir malam ini dalam rangka seminar mahasiswa, seminar proposal skripsi mahasiswa atas nama Junika Ade Tiara dengan NIM 19 024 0031 dengan judul pengaruh menonton film kartun The Good Dinosaurus terhadap perilaku berani anak di SD Negeri 32 Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu. Labuan Batu ya. Anak rungkut kan? Dan yang sangat berbahagia Junika yang sudah Labuhan hadir dan sudah berani mempresentasikan atau mengajukan proposalnya, dan ini tahap terakhir dari perkuliahan. Setelah ini Anda kalau ini berjalan dan kemudian nanti akan menjadi sebuah skripsi yang kemudiannya bersyarat untuk lulusan atau mencapai gelar sarjana. Dan para audien yang sudah hadir, terima kasih, dan saya harap Anda hikmat, artinya melihat, menyimak dan memberi etika yang bagus dalam proses hari berikut. Ya. Baik, ada 3 tahap dalam seminar proposal. Yang pertama adalah presentasi kamu, yang ketiga adalah melihat ini proposalnya layak dilanjutkan dengan proposal lainnya. Ya. Untuk tahap pertama silakan presentasi 10 menit boleh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junika Ade Tiara dengan NIM 19 024 431. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan keringanan langkah untuk berkumpul di ruangan seminar proposal pada siang hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Fajil, SHG M.Sok SD selaku dosen pembimbing saya. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Ali, SHG MSI selaku dosen pengarah pertama saya. Yang saya hormati kepada Ibu Fitri, SOS MSI selaku dosen pengarah kedua saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya dengan judul pengaruh menonton film kartun The Good Dinosaurus terhadap perilaku berani anak SD Negeri 32 tepatnya di Dusun Dalam, Desa Pangkalan, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu. Di bab pertama ada pendahuluan yaitu latar belakang. Masa anak-anak merupakan masa yang akan menentukan tahap-tahap perkembangan berikutnya. Pengajaran yang baik pada anak-anak akan menghasilkan orang dewasa yang baik. Pribadi anak merupakan hasil interaksi antara unsur keturunan dan pengalaman yang diperoleh dalam lingkungannya. Hal tersebut sangat penting untuk mempengaruhi dalam pembentukan perilaku atau karakternya. Relasikan ke lingkungannya, maka sangat diperlukan suatu pengawasan kepada anak-anak dan mendidiknya dengan baik. Jika tidak dipantau dengan baik, maka anak-anak akan sulit dikendalikan. Film kartun hal yang tidak mengherankan bagi anak-anak zaman sekarang. Mereka cukup fasih dalam menyebutkan nama tokoh-tokoh yang ada di dalam film kartun tersebut. Hal tersebut terjadi dikarenakan film kartun cukup menarik perhatian mereka, sampai mereka menunjukkan kecenderungannya terhadap film tersebut di rumah, di sekolah, dan lingkungan bermainnya. Mereka menirukan adegan-adegan film kartun tersebut seperti gaya bicara, gerakan fisik, dan memperlakukan seseorang. Berdasarkan hasil observasi awal mengenai perilaku atau karakteristik yang terlihat dari anak kelas 5 dan kelas 6 SD Negeri 3 Bilahulu, ketika di sekolah pada jam istirahat ada yang suka menyendiri, ada yang senang mengobrol, ada yang senang bermain dan berinteraksi bersama teman-temannya. Saya juga mengamati semua anak SD tersebut dalam berinteraksi. Dari pengalaman tersebut terdapat siswa yang mempraktikkan perilaku seperti yang ada di dalam film kartun tersebut. Hal tersebut dapat memberi tanda bahwa film kartun tersebut mempengaruhi perilaku siswa. Lalu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tayangan film kartun berjudul berdampak positif apabila dapat mencerna alur cerita film tersebut dengan baik, menerapkan dan meniru perilaku berani serta nilai-nilai perilakunya. Yang kedua yaitu tayangan film kartun dinosaurus berdampak negatif apabila penonton terdapat adanya perubahan perilaku baik dari dalam dan luar lingkungannya. Lalu ada pertanyaan masalah yaitu apakah ada pengaruh menonton film kartun The Good Dinosaurus terhadap perilaku anak SD Negeri 3 Bilahulu. Lalu ada pembatasan masalah. Pembatasan
merupakan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu penelitian ini hanya terbatas pada tayangan film kartun debut tersebut. Lalu yang kedua, responden pada penelitian ini hanya dilakukan pada anak kelas 5 dan kelas 6 SD negeri 320. Lalu perilaku berani pada anak SD negeri 32 Bilahulu. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk memenuhi atau menganalisa apakah ada pengaruh nonton film kartun debut tersebut terhadap perilaku berani anak SD negeri 3 Bilahulu khususnya di kelas 5 dan kelas 6. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pengaruh nonton film kartun debut dinosaurus. Lalu ada manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis pertama dalam memahami konsep sarana pengaruh menonton film kartun debut dinosaurus terhadap perilaku berani anak SD negeri 3 Bilahulu. Lalu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yaitu suatu dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hipotesis asosiasi. Hipotesis penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu adalah A dan O. Lalu di bab 2 ada tinjauan pustaka, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama ada Umi Sumiati, diambil dari skripsi 2017. Dengan judul pengaruh intensitas menonton film kartun action terhadap perilaku agresif anak usia 5-9 tahun, penelitian ekspos faktor di BKB Paut Cempaka Munjul, Kelurahan Pondok Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lalu yang kedua ada Clarissa Claudia Angelina, diambil dari skripsi 2019 dengan judul pengaruh menonton film kartun Syamsil and Dodo terhadap perilaku keagamaan anak di desa Pucung, Kecamatan Petaluru, Kabupaten Karawang. Yang ketiga ada Haryono, diambil dari skripsi 2022 dengan judul pengaruh menonton film kartun terhadap perilaku anak SD negeri 190 Utara. Lalu ada kajian teoritis. Dapat dilihat dari gambar tersebut, saya memakai teori SOR yang dimana S-nya adalah stimulus yang berarti besar, O-nya adalah organisme berarti perhatian, pengertian, penerimaan, dan R-nya adalah respon yang berarti efek. SOR ini menjelaskan pengaruh yang terjadi pada pihak kedua penerima sebagai akibat dari komunikasi. Satu sini pengaruh serta dalam bentuk pengaruh itu terjadi bergantung pada isi penyajian stimulus. Film kartun yang ditampilkan dalam cerita media elektronik atau media massa dengan penampilan cerita yang menarik dan lucu yang menggambarkan atau mencerminkan gaya anak-anak. Biasanya film kartun meliputi story, dubbing, multimedia, gambar grafis, hingga movie soundtrack. Film kartun merupakan film animasi yang menyerupai pada kehidupan nyata, menghidupkan segala bentuk benda atau objek yang mati menjadi bergerak, terlihat seperti hidup. Dengan menggunakan bahasa yang verbal dan gambar yang menarik, tak heran bahwa film kartun animasi mudah diserap dan mudah dipahami oleh anak-anak. Film kartun yang saya teliti yaitu film kartun debut Dinosaurus. Film ini merupakan film kartun 3D bergenre animasi komedi dengan durasi 1 jam 40 menit. Kartun ini menceritakan tentang pertualangan dan persahabatan dinosaurus yang berjenis Apatosaurus bernama Arlo dengan anak manusia liar yang bernama Spot. Arlo adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Arlo mempunyai badan paling kecil di perilaku berani merupakan tindakan yang memperjuangkan sesuatu karena dianggap penting dan mampu menghadapi semua penghalang baik yang bersifat internal maupun eksternal. Karena percaya dengan kebenarannya, berani merupakan sikap untuk membuat sesuatu dengan tidak merisaukan kemungkinan buruk. Orang yang memiliki keberanian akan mampu bertindak tanpa dibayangi oleh ketakutan yang sebenarnya imajinasi belaka. Seorang pribadi yang berani bukan berarti tidak memiliki rasa takut dan bukan pula seorang yang dikalahkan oleh rasa takut, melainkan seseorang yang mengendalikan ketakutan dan bertindak keras dengan rasa kewajiban atau putus rasional. Lalu ada kerangka konseptual, yaitu dapat dilihat dari gambar di atas. Saya menggunakan teori SOR yang mana S adalah stimulus yaitu variabel bebas atau S. Pengaruh menonton film kartun debut Dinosaurus, O-nya adalah organisasi yaitu anak SD negeri 3 Bilahulu khususnya di kelas 5 dan kelas 6. R-nya adalah respon sebagai variabel terikat atau Y yaitu perilaku berani. Simpulkan. Di bab 3 ada metode penelitian. Lokasi penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini di Bilahulu, tepatnya di Dusun Dalam, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu. Lalu ada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif menggunakan jenis penelitian survei, yaitu penelitian menggunakan sampel dari suatu populasi, kemudian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 52 siswa, yang dimana kelas 5 berjumlah 20 siswa dan kelas 6 berjumlah 32 siswa. Lalu ada sampel penelitian. Sampel penelitian ini berjumlah 34 siswa, yang dimana kelas 5 berjumlah 14 siswa, kelas 6 berjumlah 20 siswa. Lalu ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Lalu ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Lalu ada definisi operasional variabel. Variabel bebas atau pengaruh menentukan patung tubuh dinosaurus, yaitu definisinya menggunakan sebagai salah satu aspek perhatian penonton berusaha mencari informasi baik dari televisi maupun yang lainnya. Dengan indikator frekuensi, durasi, atensi, cara ukurnya pertanyaan, alat ukurnya angket, hasil ukurnya ya dan tidak, dan menggunakan skala Goodman. Lalu ada variabel terikat. Perubahan perilaku sikap anak yang menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat yang pada dasarnya sebagai respon terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau ditolak oleh lingkungannya. Dengan indikator perilaku peran, perilaku dalam lingkungan sosial, perilaku ekspresif, vitality, dan behaviori. Dengan cara ukur pertanyaan, alat ukurnya angket, hasil ukurnya ya dan tidak, dan menggunakan skala Goodman. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kajian dalam analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Lalu ada uji kualitas data. Dalam penelitian ini saya menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji linear sederhana, dan uji hipotesis. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Fajri. Baik, terima kasih. Ini layak untuk dikaji. Di halaman 5 Bu, di observasi. Halaman 5, observasi ya. Paragraf berapa? Paragraf 2. Masalahnya di mana? Masalahnya itu ketika di jam istirahat sekolah mereka ada yang suka menyendiri, ada yang suka mengobrol bersama teman-temannya, ada yang senang bermain dan berinteraksi bersama teman-temannya, Bu. Jadi saya ingin meneliti perilaku-perilaku yang mereka tunjukkan di situ dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh apa dalam? Maksudnya, Ketika jam sekolah, bukannya hal yang normal, karena ibu pernah sekolah juga SD, bukan hal yang normal. Ada sebagian dari kita jajan, ada yang sebagian dari kita bicara-bicara sama kawan, ada yang sebagian dari kita film kartun apa gitu, Bu? Kalau kamu katakan film kartun apa, kenapa kemudian kamu khususkan di film kartun The Good Dinosaur? Padahal bisa jadi mereka menonton itu dari Shinchan mungkin, atau dari Doraemon mungkin, atau dari kartun-kartun lain yang bisa berupa virtual, bisa juga berupa non virtual, offline. Maksudnya buku-buku cerita zaman-zaman kita tuh apa aja ada buku cerita apa? Bukan buku aja, yang silat-silat itu zaman kita itu. Ya, itu cukup tren lah. Kalau yang agak gendernya feminis apa tuh yang ya pokoknya yang berbentuk buku cerita karikatur gitulah. Nirmala. Ya, gitu. Kenapa kemudian kamu ingin melihat tentang film kartun The Good Dinosaur? Apa kamu yakin anak-anak SD kelas 5, kelas 6 ini semua tahu film kartun ini? Survei awal, Bu. Jadi dalam survei itu juga saya ada membuat pernah menonton film kartun ini atau tidaknya. Jadi sebagian besar dari anak-anak tersebut sudah pernah menonton film kartun tersebut. Lalu juga mereka
menikmati setiap alur-alur cerita tersebut, dan juga mereka tahu untuk menirukan suara-suara tokoh dari film kartun tersebut itu bagaimana. Terus kamu ada paparkan juga tentang halaman 3 terkait dengan perkembangan internet masa sekarang. Ini dari mana kamu temukan? Halaman 3 paragraf kedua. Dari mana itu kamu temuin? Karena film kartun ini kan bisa dilihat dari YouTube, bisa dari Telegram dan aplikasi-aplikasi lainnya selain dari televisi. Jadi menurut saya itu adalah tontonan dari internet, Bu, untuk mempermudah mereka juga belajar. Kadang-kadang kan anak-anak dari televisi kan mereka juga menonton dari handphone. Ya, tapi kamu menyajikan data-data empiris di sini. Ada 2483 viewsnya 283,5K, kemudian kamu 1 jam 45 menit. Ini data-data empiris ini ya. Dari durasinya 1 sampai jam film Amerika 1 sampai 1 jam 40 menit. Sumbernya dari mana ini? Sumbernya dari internet, dari YouTube. Kan ini kan dia dari YouTube, saya lihat dari Enggak, ini yang kutipan ini kan ada sumbernya, kamu kutip dari mana? Apakah pernyataan kamu tulis sendiri atau memang dikutip dari sebuah kutipan? Kalau ada kutipan kan ada sumbernya. Sumber kutipan tuh pernyataan sendiri. Pernyataan sendiri? Iya, karena kan saya juga melihat views-views yang ada di YouTube, views yang ada di Telegram. Itu untuk misalnya nih berjumlah 3-4 ribu nih, 436 viewer gitu kan. Dengan aplikasi YouTube sekian ini lihat dari aplikasinya atau lihat dari aplikasi Pak. iya, tapi kan dia kalau data ini ada datanya, ada sumber datanya. Sumber datanya berarti YouTube tanggal berapa gitu. Yang kita lihat kan YouTube nih. YouTube tanggal berapa yang kamu lihat, bisa aja nih, bisa berubah. Hari ini bisa naik. Bisa naik, Bisa turun. Nah, Itu yang ibu tanya. begitu lihat cek terus atasnya tuh tanggal sekian, supaya orang nggak mengejas bahwa kita nggak lihat. Kita lihat kok beda dengan saya, kamu lihat tanggal berapa, saya lihat tanggal berapa, beda ya. Di sini pastinya terbatas pada film kartun The Good Dinosaurus yang tayangnya, yang launchingnya kapan? Perdana. Perdana di ditayangkan nih, kayak film-film baru kan perdana ditayangkan kapan? Ini harus jelas. Bukan trailer Ya, terus responden pada penelitian ini anak kelas 5, kelas 6 SD. Kenapa harus dibatasi kelas 5, kelas 6? Apakah yang menonton itu harus kelas 5, kelas 6? Anak kelas 1 nggak boleh nonton? Atau mereka tidak menonton? Kenapa saya memilih kelas 5 dan kelas 6? Jadi menurut saya kelas 5 dan kelas 6 ini cukup mengerti dan memahami isi dari cerita, jalan dari cerita itu tuh. Jadi mereka cepat menyerap apa yang ada di film kartun tersebut, sehingga mereka juga mempraktekkan kepada teman-teman sebayanya. Tahun 2000 berapa tuh Pak Fajil ya? 2003 apa 2004 itu di Jawa pernah kejadian bagaimana pengaruh visual dari televisi mampu mempengaruhi perilaku anarkis pada anak-anak. Anak SD kelas 2 itu berantem dengan temannya sampai salah satu temannya masuk ICU. Dia menghajar temannya sedemikian rupa. Anak kelas SD, kelas 2. Kemudian setelah ditelisik, dari mana dia mencontoh tersebut? Dia mencontohnya dari Smackdown. Bahwa ketika dia terancam oleh temannya, maka dia menghajar temannya tersebut seperti Smackdown. Anak itu koma, tapi nggak sampai meninggal. Smackdown tahu Dan ini tahu acara Smackdown itu, acara TV itu. Nah, dan kemudian ini kemudian heboh se-Indonesia Raya, kemudian menjadi perbincangan tentang tayangan TV yang sifatnya fight seperti itu, kemudian ditonton oleh anak-anak yang belum mampu memiliki daya filter yang maksimal. Apalagi kemudian dia menonton tersebut tanpa bimbingan orang tua. Ini berdampak pada itu. di stop ya. Itu kelas 2, kelas 3 SD. Nah, kalau berdasarkan fakta yang terjadi demikian, yang kamu katakan anak kelas 4 dan kelas 5 sudah lebih memahami, rasanya kurang relevan. Nah, coba kamu jelaskan kenapa harus kelas 4 dan kelas 5 saja yang kamu jadikan responden penelitian ini.
sehingga kamu batasi pada kelas 4 dan kelas 5. Kenapa nggak cukup pada bahasa anak-anak SD? Negeri 32 Bila Hulu. Dari level kelas mana saja yang pastinya yang pernah menonton film tersebut. Kan nggak lucu kita tanya kalau yang nggak nonton. Terus pun kalau kamu katakan kamu ingin melihat perilaku berani, ini kan karena penelitian kamu ada penelitian kuantitatif, pasti kan tidak terjadi interview, kamu harus membagikan survei. Nah, bagaimana kamu bisa menggetar data tersebut sementara mereka membaca saja masih terbata-bata? Nah, ini pertanyaan lagi. Kalau kemudian kita generalisasikan pada anak-anak SD. Kalau kemudian kamu batasi pada kelas 4, kelas 5, kenapa? Apakah hanya mereka saja yang menonton? Anak kelas 2, kelas 3 menonton? Ketika dia memiliki sikap berani dan mungkin pengaruh tersebut dari televisi, kemudian berpengaruh film tayangan Smackdown. Nah, ini kan harus jumpa. Kalau kamu pilih kelas 4, kelas 5, kenapa? Kenapa tidak semua? Kalau kemudian semua, ketika responden itu kamu sebar kuesionernya, kelas 1, kelas 2 kadang membaca belum lancar. Betul nggak Pak? Fadil kelas berapa bisa baca? Saya SD nggak bisa baca. Kelas 5, kelas 6 bisa. Bodoh juga Pak ya? Saya, mama saya almarhum bilang di antara 5 anak mama yang paling cepat baca tuh saya. Kelas 2 saya langsung dibanding anak mama yang lain, kata mama saya. Oh, ada mama Tapi yang paling lain. suka menjawab juga saya. Saya kelas 5 baru bisa. Itu pun Itu udah dipukul-pukul pakai otak. pakai diancam pakai otak. Ketika diulang kan. Ketika diancam terbaca semua. Mama saya bilang kelas 2, jelang kelas 3 saya paling cepat baca. Tapi kalau khatam Quran kelas 1 SD udah khatam. Nah, hebat. Nah, itu. Itu yang menyelesaikan tadi. Oh, enggak nih. Kok pandai? Kelas 5 belum bisa baca. Kemudian bagaimana kamu mensikapi kuesioner yang kamu berikan? Kan mereka nggak bisa baca. Apalagi kalau anak SD-nya model kayak ini kelas 5 baru bisa baca. Kan capek sedikit. Nah, itu kayak mana nanti kamu menggetar data tersebut? Kebayang nggak ngasih kuesioner tapi dia lihat kuesioner lama. Terbalik lagi liatnya. Gak baca dia baca dulu. Terbalik lagi. Untung kalau baca, enggak, untung kalau baca ini kalau sempat. SES, L ala, M amat, tamate mat, ulang tomat. Mungkin kalau untuk angketnya, andai pun nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya teliti, untuk dari kelas 1 sampai kelas 3-nya, kelas 4-nya nanti akan saya bacakan, nanti mereka yang ngisi. Nanti di sini isinya, di sini isinya. Ya. Karena juga saya juga pernah bekerja di SD tersebut Bu, bantu-bantu. Jadi secara tidak langsung saya juga mengamati perilaku yang anak-anak tersebut. Nah, itu lebih. Ada anak tersebut. Itu boleh. Batu-batu apa tuh kan ada dibangun? Waktu itu batu-batu angkat bata atau ada semen? Bantu-bantu orang kantin. Orang kantin. Nah, itu alasan yang kamu sebutkan itu masuk di bab 3 di lokasi penelitian. Kamu lihat bab 3 kamu lokasi penelitian, malah alasan kamu belum objektif untuk kemudian menjadi alasan kenapa kamu memilih SD tersebut. Nah, itu yang kamu paparkan itu tulis di bab 3 lokasi penelitian. Rumah. Iya. Kita dekat rumah. Itu nggak objektif, itu subjektif, nggak boleh. Nggak Memberikan dekat. alasan yang objektif. Udah. Udah. Terus di bab 2, ini kesalahan merata di semua halaman, bahwa cara kamu melakukan pengutipan ini semuanya keliru. Semuanya. Maka ibu melihat pembimbing kamu. Ibu mewanti-wanti pembimbing kamu sekali lagi. Akan ketawa pembimbing kamu. Karena kebiasaan kita. Saya jarang ngutip-ngutip. Saya sukanya bagi-bagi. Ya, jadi Ya, ibu betul. tidak apanya. Ini Pak Fajim sudah Ya, selesai dia sekolahnya, biar lebih fokus lagi. Jangan di ibu semua. Kata Pak Fajil ya Bu, kami saya bersyukur kali kalau ibu jadi penelaahnya. Karena saya nggak capek-capek lagi udah ibu jelasin. Nggak gitu juga. Lihat bagaimana kamu mengutip Abidin Andi Rahmat. Ini salah. Ya. Ada panduan. Kemudian kamu mengutip nama orang, Priyari Nora Ismet Sahrul. Salah. Keliru cara pengutipan kamu. Baca buku panduan. Kalau nggak ada bilang sama ibu, biar ibu forward di grup bimbingan ibu lengkap itu.
Ibu tinggal panggil aja mahasiswa bimbingan di grup, tolong forward balik buku bimbingan panduan penelitian. Siap Bu, langsung di forward balik. Karena sama ini mungkin udah terhapus. Jadi ngaji yang sabo 2 kali atau 3 pertemuan. Dosen Metopen. Siapa sekarang dosen Metopen? Pak Kamar lah. Nah, ada. Dia jarang masuk itu. Mahasiswa bilang kok kajian di drone mentel. Itu kali si Hai tangannya. Karena buka, jadi mata kuliah itu khusus membuka buku itu belajar. Kutip ini. Karena kalau saya nggak, dosen pembimbing dia melihatnya, tulisannya dia udah berkaca-kaca matanya, apalagi lihat kutipan yang salah, sedih dia. Apa buku yang salah atau di cara ngutip yang salah? Terus halaman 24, RBAS juga keliru. Semua cara pengutipan kamu. Dan yang lebih parah, hampir beberapa halaman ibu temukan tidak ada referensinya. Dari mana kamu lakukan pengutipannya? Dan ini tidak di-refresh ini. Ini dari gaya bahasanya bukan. Tadi walaupun kamu bicara sama Pak Ali, ibu memperhatikan cara kamu paparan, cara kamu berkomunikasi dengan Pak Ali. Dan ini bukan bahasa kamu. Di halaman 25, 26, 27. Ini kamu mengambil punya orang mentah-mentah, nggak boleh. Kamu harus merefrase bahasa-bahasa ini dan menyebutkan sumbernya dari mana. Dan penyebutan sumber juga salah. Ini kamu lihat nih, mahasiswanya. Nggak ada sumbernya diambil, tiba-tiba udah ada aja nih semua. Halaman 27, perilaku berani. Definisi atau paparan-paparan ini dari mana kamu dapatnya? Apa kemudian hasil nalar kamu sehingga kamu kemudian dapat ilham tadi malam sehingga kamu tahu bahwa menurut keberanian itu terbagi atas 3: visi, tindakan nyata, dan passion. Pasti kamu mengambilnya di suatu tempat. Di mana? Halaman 29 juga demikian, sama. Halaman 31 juga demikian, 32 juga demikian. Ini fatal ini ya, kalau masalah referensi ini fatal. Bahkan ini kalau kita lupa ibu bawa laptop hari ini, pokoknya tadi bisa ya. Kalau kamu kirim soft copy-nya kita masukkan Turnitin ya. Ini software yang dibeli oleh Unimal dengan mahalnya. Ini mungkin akan tertrace ini merah semuanya. Itu jelas ketika merah itu dia sebutkan dia mengambil dari sini. Halaman-halamannya terbaca semua. Dan ini Pak Fajar sebenarnya bisa menjadi isu kita kembali nih. Sebenarnya nggak semua dosen pula ya. Saya bersemangat hal-hal kayak gini, membiasakan mahasiswa untuk tidak biasa menjadi maling tanda kutip terhadap karya cipta orang lain. Maling tulisan. Iya dong. Dia harus mampu merefrase, membahasakan kembali. Jadi ambang batas toleransi similarity dengan tulisan yang ada yang jutaan database semua di Google itu hanya 25%. Jadi kalau skripsi kamu katakanlah contoh 100 halaman, berarti hanya 25 halaman yang boleh sama dengan sumber di luar sana. Selanjutnya yang lain-lain tidak boleh sama. Itu Turnitin tuh langsung dia trackernya langsung baca keluar terus 36% sama, tertolak. Saya untuk tugas demikian saya buat Pak Fajil. Makanya mahasiswa kalau nggak siap jangan pernah ke kelasnya. Oke, kepala Pak Fajil semua. Atau kalau mau tamat gak capek-capek, nggak perlu masuk dosennya, masuk aja mata kuliah Pak Ani. Pak Ali masuk. Oh, Pak Ali masuk ya? Masuk. Atau Pak Kamar? Pak Kamar. Pak Kamar. Yang enak-enak. Kalau sama Bu Dwi gak enak. Tapi hasilnya enak. Nanti mereka rasa sendiri. Ya, bab 3 untuk lokasi penelitian yang tadi ya, masukkan yang kamu sampaikan tadi, alasan tadi. Kemudian untuk populasi dan sampel. Nah, ini yang perlu penjelasan. Kenapa kelas 5 dan kelas 6? Beri penjelasan di populasi dan sampel. Nah, ini cara pengutipan namanya juga salah ya. Terus cara pengutipan kamu untuk websitenya juga keliru. Ini total ini kayaknya nggak ada bimbingan Pak Fajil sama sekali ya, dalam kutipan ada. Nggak suka kutip-kutip. Kita nggak ngomong masalah kutipan. Intinya apa? Ya sebenarnya kayak gini sih pembimbing nggak terlalu masuk lagi, itu kamu yang harus masuk baca. Ke panduan lah lihat. Lihat panduan. Itu jelas cara ngutipnya dikasih tahu ini cara. Nah, ini salah nih, keliru ini. Balik lagi lah nanti kan masuk ke
Terus bagaimana kamu mengambil sampel? Pakai cara apa? Pakai metode apa? Di sini nggak ada. Tiba-tiba udah ada aja. Nama-nama dan populasinya, jumlah kelas 5 20, kelas 6 32. Kamu ambil semua apa itu namanya? Kamu katakan teknik stratified. Di sini kamu memaparkan teknik stratified random sampling. Teknik penentuan sampel penelitian dengan menyiapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan. Penentuan kelompok ini dilakukan dalam rangka membentuk populasi yang heterogen menjadi populasi yang lebih homogen pada kelompok atau bagian populasi yang kecil. Nah, kalau kita berbicara untuk anak SD, ini tidak lagi heterogen, tapi sudah homogen. Ini stratified random sampling ini dilakukan biasanya pada masyarakat umum. Kalau sekolah ini kan mereka satu visinya, SD, kecuali siswa-siswa sekolah. SMP situ, SD situ, SMA situ, itu boleh. SD, kamu close lagi, kelas 5, kelas 6. Jadi kalau untuk teknik ini kamu pakai, ini nggak cocok. Karena ini pengelompokan dilakukan populasi yang heterogen menjadi populasi yang homogen. Sementara kamu sudah homogen-gian, SD kamu khususkan. Kan kamu nggak bilang siswa-siswa sekolah saja. Kalau berbicara siswa-siswa sekolah saja, SMP masuk, SMA masuk kan siswa. Kalau mahasiswa, universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, mahasiswa, cuman kelasnya berbeda. Nah, itu bisa. Tapi kalau ini kan kamu sudah homogen, jadi nggak ada perlu lagi stratified, nggak perlu distratifikasi. Jadi kamu lihat lagi di buku metode penelitian teknik pengambilannya yang lebih cocok itu. Ada itu, tapi Bu nggak boleh bilang, kamu nggak baca. Lalu di sumber data. Nah ini lagi di teknik pengumpulan data. Kemudian di sumber data. Nah, data primer, data melalui penyebaran kuesioner kepada kalangan anak SD. Oke, ini boleh. Tapi kamu harus perjelas di sini adalah chapternya data primer harus diperjelas. Skala apa? Ordinal, kardinal atau apa? Kan ada pilihannya A, B, C, D, E. Ada yang E-nya dibuka jawabannya. A boleh, C tidak, D ini jawab sendiri, ada bisa tulis sendiri. Ada. Ada yang ordinal berupa angka-angka. Satu. Nah, kamu yang mana? Saya menggunakan skala Likert Bu, yang dia jawabannya cuma 2 ya dan tiga. Oh ya, Goodman. Ya dan tidak. Iya Pak. Ya, Likert 4 atau 5. Goodman. Dasarnya 5 ya. Ya, dasarnya 5. Oke, kalau kamu itu maka kamu harus jelaskan di sini. Terus berapa pertanyaan? 10, 20? 10, 20 atau berapa terserah. Ya, tapi itu juga apa? Karena batas orang untuk fokus pada pertanyaan itu biasanya pada 15. Kalau 20 orang nggak baca lagi udah pusing dia. Karena minta energi juga. Makanya waktu zaman-zaman SMA dulu, SMA Ibu ya. Ketika orang datang ke sekolah bagi kuesioner untuk bagi, mereka kasih snack. Botol 1 kotak kayak gitu. Karena itu kan mikir juga kita. Dia nanya itu kan kita mikir, nggak sembarang. Itu untuk gurunya. Ada juga memang terjadi kesalahan, bukan kesalahan ya. Karena ada model kawan-kawan, dia jawabnya nomor 1 sampai 5 A, B, C, D, E. Dia nggak mau baca. Nah itu kan data kan nggak maksimal kita dapat kalau berjumpa kawan model-model kayak itu, siswa-siswa model kayak itu. Terus 6, 7, 8 apa? B, B, A, D. Kunci jawaban. Ya, kunci jawaban. Udah kumpulkan kuesionernya anak-anak. Ya Bu, udah. Nah itu juga menjadi kelemahan data yang akan kita dapatkan, ya. Nah, kemudian data sekunder juga demikian. Jangan hanya pada definisi saja, tapi kamu harus menjabarkan buku utama apa yang paling berpengaruh dalam penelitian kamu. Tuliskan, ya. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi, kuesioner ini sama seperti itu, dijabarkan sedikit lagi. Observasi, survei. Observasi ini, nah ini kamu harus paparkan observasi 2-3 baris lah untuk melengkapi variabel. Tadi di bab 2 belum habis, tunggu ya, nanti Bu balik lagi. Operasional variabel, indikator, frekuensi, durasi, antara. Enggak cukup ini indikatornya, ini ada 3 lagi indikator yang belum terbaca. Kalau kita berbicara variabelnya adalah menonton film kartun, jadi variabel ini bukan pengaruh ya, ini judul ini. Menonton film kartun The Good, ini X. Kalau yang Y, perilaku berani. Nah, perilaku berani. Berarti indikator menonton apa? Durasi.
frekuensi. Habis itu apa lagi? Atensi. Habis itu apa lagi? Apa lagi Pak? Gaya apa? Apa indikator menonton Pak Ali? Baca. Dapatkan memang. Kemudian perilaku berani. Perilaku berani indikatornya. Ini kok panjang-panjang kali. Indikator tuh singkat, sama seperti yang di depan tadi. Ini kok jadi paragraf ini, kok jadi kalimat ini. Vitality setengah-setengah menjalani kehidupan. Udah kamu buat paragraf aja nih. Menjelasinnya di bab 2. Iya, di sini cukup dengan kata-kata kuncinya saja, kata bukan kalimat, kata, ya. Nah, ini keliru, aku nggak bilang salah, keliru. Lalu di bab 2 yang tadi, persamaan dan perbedaan. Nah, ini kita pakai, ini tadi Bu berbicara panjang lebar dengan pembimbing kamu, dan pembimbing kamu akhirnya sepakat bahwa ini untuk bab 2 ini jangan fokus ini modelnya, ini memang format panduan seperti ini, tapi kemudian disesuaikan dengan keilmuan kita nggak cocok, ya. Ini jadi debat juga kemarin di fakultas, tapi ya udahlah, nggak usah kita perpanjang, kita ubah jadi prodi. Tambah Jadi aja. persamaan perbedaan. Tambah aja satu tabel lagi. Jangan capek orang. Oke. Anak bapak ini Anak mamanya. nggak boleh kayak gitu. Oh gitu. Ya, persamaan dan perbedaan. Jadi kamu lihat apa yang sama kamu dengan penelitian si Umi. Kamu nggak bisa lihat dari judul ya. Kamu harus teorinya sama, berarti sama. Kalau teorinya beda, berarti masuk ke perbedaan. Kamu lihat cara dia pengambilan responden dia, cara apa? Kamu cara apa? Kalau sama, berarti sama. Kalau tidak, tidak. Kamu lihat responden dia anak SMA, kamu SD, berarti berbeda. Masuk di perbedaan. Kamu lihat apa lagi yang sama? Sama-sama kuantitatif, berarti sama. Seperti itu dia, balut poin, inti-inti saja. Jangan kamu buat paragraf yang panjang kayak gini, mengkaji tentang adanya pengaruh yang signifikan antara intensitas menonton film kartun, kayak gitu ya. Balut poin, singkat, padat, ya. Sama-sama menggunakan teori ABC. Nah, perbedaan. Kalau Haryono respondennya adalah mahasiswa, sementara peneliti kamu menyebut diri kamu. Peneliti respondennya adalah siswa SD. Titik, cukup. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yang beda. Apalagi yang sama. Lalu di daftar pustaka. Ini gara-gara Pak Fajil membimbing kamu setengah-setengah ya, jadi agak lama Ibu apanya. Coba kamu membimbing sama maksimal. Nggak tahu Pak Fajil juga udah tua, dia bilang. Nampak muda udah tua. Tua muda ya. Apa yang bilang Pak muda? Pak Ali. Amis Lihat bayar. kali ya. Dibandingkan Pak Ali kan udah saya. Kalau dibandingkan Pak Mas Jadi ya nampak tua Pak Mas Jadi, nampak tua. Ya, Jadi oke. jarak daftar pustaka itu kan, kalau bukunya sumbernya online itu harus jelas kapan diambilnya, diaksesnya kapan dan di mana. Kalau kamu ngambilnya di Google Book, cukup Google Book, nggak perlu kamu linknya panjang-panjang ini XXXXOB apa ini, nggak perlu, keliru ini. Makanya kamu harus lihat buku panduan, ya. Jadi cara pengutipannya salah, harus ada bahasa diakses pada tanggal, Iya. kemudian di http://googlebook.com, selesai, cukup, titik. Kalau dia berupa jurnal, maka dia harus jelas volumenya volume berapa. Karena jurnal itu 1 tahun bisa 2 kali terbit, bisa 3 kali terbit. Halaman berapa? Halaman berapa? Diaksesnya di mana dan kapan? Nah, ini contoh jurnal nih ya. Nah, ini IAIN Ambon ACID. Betul, ini di belakang nggak ada lagi nih. Coret. Ya, cukup itu aja. Nah, ini udah betul, cuman bahasa yang diakses kapan belum ada. Itu untuk online. Ibu pastikan hampir rata-rata mahasiswa hari ini sumbernya online. Nggak apa-apa, sah aja, nggak apa-apa, ya. Sudah dihindari. Ya. Tapi kemudian yang menjadi masalah ketika kamu melakukan kutipan, penulisan namanya keliru. Sekarang ibu tanya. Sonan Rona? Fazil. Muhammad Fazil. Muhammad Fazil. Di body note kamu tulisnya apa? Kan betul saya bilang. Banyak emang bodohnya lele. Ya, ke makasih buku kan? Kaboco. Nah, Muhammad Fazil. Di body note di dalam kamu tulisnya siapa?
Misalnya contoh di bab 2 kamu tulis kutipan saya punya, kamu tulis nama saya kayak mana cara nulisnya? Tahun bukunya tahun 2022. Let's say. 22. Di body note, maksudnya definisi film adalah bla 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 bla. Kamu ngambilnya di buku Pak Fajil. Kamu nulisnya kayak mana? Sumbernya? Bukan di referensi di sini. Di body note, di dalam. Referensi Di bab kamu 2, di bab oke. 2. Kamu nulisnya kayak mana? Tolong nyari bud ya. Muhammad Fajil, 2020. Si Kau itu, ini kan begitu deh nyawa. keliru ya. Kamu harus baca lagi buku panduan. Kamu harus baca lagi buku metode penelitian. Terus kalau di daftar pustaka kamu nulisnya gimana? Kalau di daftar pustaka saya menggunakan Mendeley. Iyalah, kayak mana nulisnya? Dibaca Mendeley itu langsung bibliografi langsung keluar. Dia Mendeley itu ada dia citasinya APA, ada itu. Kamu pilih yang mana? Ada pilihan, mau disesuaikan dengan standar penulisan mana? Ada APA, ada apa? Jangan kamu klik yang bukan APA. Ya. Makanya keluarnya makanya keluar keliru. tiga nama. Ya. Makanya keluar keliru. Kalau namanya Muhammad Fazil, maka kalau standar Universitas Malikul Saleh itu merujuk kepada APA style, apa style? Bahasa Inggris kan APA. American Psychology Index. Itu bacanya adalah Fazil, Muhammad titik 2021 baru judul buku. Kalau di daftar pusakanya. Kalau di daftar pustaka, jadi Dwi Fitri keluarnya di daftar pustaka Fitri, Dwi Koma. 2022 baru judul buku. Kalau di body note-nya cukup Fitri saja, Fitri 2022. Kalau namanya Muhammad Fazil cukup Fazil saja. Family name yang diutamakan itu APA style. Ya. Jadi yang kamu paparkan itu semua salah. Ini salah mengambil modelnya sehingga dia di Iya. sini pun dihajarnya semua. Iya, salah Padahal kamu mungkin apa? 25. Cara itu kan ada modelnya di samping itu. Ditulisnya Windy kaum apa Kusnia. Ya. Jadi Jadi habis, salah. Betul pakai Mendeley, tapi kemudian Mendeley itu meminta kita untuk mensitasi yang mana nih saya harus Iya, sesuaikan. Model model. apa nih yang kamu mau? Nah, kita bisa pilih situ APA style, ada psikologi, ada APA host, macam-macam lah. Nah, Unimal itu referensinya APA. Makanya ini keliru semua. Ya. Oke, panjang lebar sudah. Terima kasih Pak Fadil. sama-sama Bu Dwi, terima kasih banyak terkait dengan substansi juga kalau di kuantum pemilihan sampel atau responden juga ya, tekniknya juga diarahkan. Nah, kenapa pilih Kasima Kasma? Mungkin satu tadi disebutin bahwa anak Kasima Kasma 4 Kasima Kasma itu udah kita baca gitu ya. Kemudian minimal udah paham bagaimana. Tapi juga ini kan klasifikasi kita batasin kan. Oke, tapi ada alasan yang kuat di situ. Yang dekat rumah pernah bekerja di situ, aku nggak boleh. Ya. Kemudian ada latar belakang, misalnya kalau panjang kita cari, ya penting dibuang. Ya. Sumber-sumber kutipan dikutipin, ya. Jadi kutipan itu satu lagi saya lihat juga di ini memulai paragraf nggak boleh kutipan. Ya. Kutipannya boleh, tapi namanya nggak boleh. Menurut ini ya nggak boleh. Tapi langsung kutipannya boleh, bla 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 bla, langsung dalam kurung di bawahnya ya. Di kebiasaan. Bukan kamu aja, banyak masing-masing. Dan itu biasa dikutip dari buku dibuat gitu. Ya. Yang perlu aja dikutip. Kita ini menurut ini nggak. Ya. Padahal nggak boleh dimulai dari menurut. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dwi dan Pak Muhammad Ali yang sudah bersedia untuk menyeminarkan Yunika Ade Tiara dengan panggilan Tiara. Ade boleh juga, Yunika boleh juga, Nika boleh juga, Jun boleh juga. Banyak namanya, banyak. Semua nama-nama dikumpulin, 4 nama dikumpulin jadi satu. Dan nilainya Dwi ya. Tunggu sebentar. Oke. Dwi ada mau ditanya siapa? Ya, kalau kamu ada yang kurang jelaskan di penjelasan Ibu, boleh tanya.
Karena kamu boleh tanya sama ibu, di luar itu kamu nggak bimbingan sama ibu. Kamu punya dosen pembimbing.